Dan di Indonesia juga banyak. Dulu ada kerajaan-kerajaan hebat. Ada Sriwijaya, ada Majapahit, ada apalagi tuh. Kenaro Kendedes di mana tuh namanya? Bu Eni. Pajajaran, Di Ampus Singosari, Brawijaya, di Malang tuh iya Ustaz. Pajajaran. Ada di Malang Ustaz. Ada di Kendedes. Malang, Kediri. Iya, ada kerajaannya Ustaz. Nah, masing-masing punya cerita dulu kehebatan-kehebatan kerajaan-kerajaannya. Dan hilang, habis. Dan kalau mereka yang ratusan tahun saja udah pernah hilang, nggak bersisa, berikutnya juga kita bakal hilang, nggak bersisa. Ya bunda. Kecuali kalau amal soleh. Jadi setiap peradaban bangga dengan pencapaiannya. Tapi nanti hilang, lenyap, habis, nggak bersisa. Adapun yang bersisa nanti bakal menjadi pelajaran buat generasi-generasi berikutnya. Kaum Samud nanti ini yang umroh di Madinah, nggak jauh dari Madinah itu ada namanya Madain Soleh. Kota-kotanya Nabi Soleh, itu kaum Samud. Dan Usbah bilang dekat, jaraknya kira-kira 400 km. Jadi kalau ada yang pernah pengen lihat atau nggak seumur hidup belum pernah lihat bagaimana peradaban kaum Samud, cari aja, googling aja. Di YouTube juga banyak, Madain Soleh. Allah sisakan supaya kita ngerti. Segitu hebatnya mereka itu. Jadi bangunannya masih ada. Kalau dibandingin sama Borobudur, jauh lebih dulu mereka. Kalau dibandingin sama Prambanan, lebih hebat mereka. Sampai sekarang belum ada teknologi cor, belum ada teknologi semen, mereka bangunannya masih kokoh sampai sekarang. Dan habis, tidak bersisa. Kalau Allah sisakan, buat pelajaran. Buat pelajaran untuk siapa? Buat kita nih sekarang. Masing-masing kita nih semuanya bakal binasa. Bakal hilang, bakal lenyap. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Kemarin kita udah belajar surah Al-Ma'arij. Kami sanggup mengganti generasi yang baru, yang lebih baik lagi dari mereka. Dan kami nggak bakal kalah. Kami tidak akan pernah mati, kami senantiasa hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar dari kaum-kaum yang dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ini ada Ad, ada Samud, ada kaumnya Nuh, kaum Firaun. Belajar bahwa mereka orang-orang hebat saja dibinasakan, apalagi yang model kita. Satu itu pelajarannya. Yang kedua, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa amma samudu. Adapun kaum Samud. Kaum Samud itu kalau Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, artinya pelajaran penting. Allah pengen ngasih tahu pelajaran penting buat siapa? Buat kita semuanya. Maka pelajaran penting apa? Belajar dari sejarah. Sejarah itu mengajarkan kita untuk nengok sedikit ke masa lalu untuk menata masa depan. Seperti Allah, seperti para engineer menciptakan mobil, banyak jendela-jendela di mobil. Dan ada jendela yang besar, jendela kaca depan, tapi juga disiapin ada kaca spion untuk melihat ke belakang. Ada di tengah, ada di kanan, ada di kiri. Meskipun pandangan visi ke depan itu gede, tapi jangan lupa nengok juga ke belakang. Tapi nengok ke belakang jangan sering-sering, karena kacanya kecil, kaca yang lebih besar ada di depan. Bunda. Buat apa? Nengok pelajaran penting ke belakang. Ada kaum Samud, ada kaum Ad, kaum-kaum yang lain.
Dan boleh kalian menjadi orang-orang yang punya pencapaian hebat-hebat di dunia ini. Tapi ketahuilah, pencapaian terhebat di dunia ini adalah menjadi hamba Allah sebenarnya. Ini quote of the day. Pencapaian terhebat dari seorang manusia di dunia ini adalah jadi hamba Allah yang sebenarnya. Jangan jadi hamba diri sendiri, jangan ego, jangan sombong, jangan jumawa. Fa'amma samudu, pelajaran pentingnya adalah kaum Samud. Dalam Al-Quran banyak banget Allah ceritakan bagaimana kaum Samud. Yang ayah bunda tahu dalam surat Asy-Syams. Kazzabat samudu bitawaha. Panjang nih ceritanya Allah tentang Samud dalam surat Asy-Syams. Idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Itu bicara tentang usai Allah bilang wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan demi pencempurnaannya, maka Allah ngasih tahu bahwa kadang-kadang jiwa manusia itu suka sombong. Ini salah satunya. Kazzabat samudu bitawaha, maka kaum Samud mendustakan dengan melampaui batasnya. Idzim ba'atha ashqaha, ketika berdiri salah seorang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Kepada kaum Samud, seorang Rasulullah bernama Nabi Saleh mengatakan, naqatullah, ini adalah unta Allah. Jadi Allah kasih ujian. Unta mereka yang keluar dari batu, semua mereka kagum, suruh minum sehari dari sumur mereka. Sementara mereka punya 6 hari dalam sepekan. Tapi mereka fakazzabu fa'aqaruha, mereka mendustakan dan mereka nyembelih unta itu. Padahal sama ya Bunda, dalam sehari semalam Allah kasih 24 jam, ada nih ujian Allah, suruh sholat. 100% Allah kasih harta, Allah uji 2,5% kasih buat Allah. Dulu Nabi Soleh memberitahukan, air sumur kalian 1 hari aja buat onta Allah. Sisanya buat kalian. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Tapi sayang, mereka nggak taat sama Nabi Soleh, mereka sembelih. Padamdam alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha, maka Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya dan Allah ratakan. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut akibatnya. Insyaallah itu panjang. Dan suara yang amat keras ada di mana, Ustaz? Diceritakan Allah dalam ayat 5 ini. Ayah Bunda nanti lihat dalam surat Zariyat 3 ayat disebut sama Allah. Dalam surat 51. Wa fi samud idh qila lam tamattau hatta hin. Kepada kaum Samud disampaikan kepada mereka, bersenang-senanglah kalian. Dikasih semua kenikmatan. Jadi kalau dikasih nikmat sama Allah, belum tentu itu adalah anugerah, boleh jadi itu ujian. Ya benar. Dan kaum Samud itu dikasih kenikmatan yang banyak, teknologi, harta, kekuasaan, komunitas, semua mau punya. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhahum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. Tapi mereka angkuh, mereka sombong, mereka nentang, dan mereka disambar petir yang amat kencang. Padahal mereka lagi natap, mereka lagi ngeliat. Famastata'u min qiyami wa makanu muntasirin. Begitu disambar dengan petir, geledek yang amat keras, nggak mampu bangun lagi. Makanu muntasirin, dan mereka nggak selamat. Jadi ya Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, disambar sama apa? Sama petir, sama geledek.
Kalau satu kampung disambar sama petir yang kenceng sekali aja, ketakutan kita semua. Nanti ayah bunda cari ya, berapa kali petir menyambar kaum Samud. Geledek itu. Dan gak bersisa. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suara yang amat keras. Belum nyampe di bumi aja, guntur, petir, geledek, apapun namanya dalam bahasa kita. Baru kedengaran aja, kita udah takut. Apalagi kalau kesambar beneran. Karena itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah ajarkan tasbih saat mendengar petir. Ayah bunda udah tahu belum? Tasbih saat mendengar petir. Subhanalladzi sakhkhara Subhana may Wa yusabbihu wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatihi sifatihi. Nah, itu benar. Jadi subhanalladzi atau subhanaman yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Subhanalladzi. Ayah bunda boleh ikuti. Subhanalladzi Subhanalladzi yusabbihu yusabbihu ar-ra'du Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi bihamdihi wal malaikatu wal malaikatu min khifatihi. min khifatihi. khifatihi. Subhanalladzi 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 yusabbihu ar-ra'du yusabbihu ar-ra'du bihamdihi bihamdihi wal malaikatu wal malaikatu min khifatihi. min khifatihi. Subhanalladzi subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du Yusabbihu ra'du bihamdihi bihamdihi wal malaikatu wal malaikatu min khifatihi. khifatihi. min khilafati Min khifatihi. min khifati. Sekarang sebab jelasin artinya. Subhanalladzi maha suci dia. Allah. Yusabbihur ra'du bihamdihi. Yang petir, geledek, guntur, bertasbih dan bertahmid kepadanya. Wal malaikatu dan juga seluruh malaikat. Min khifatihi karena takut padanya. Subhanalladzi maha suci Allah. Yusabbihur ra'du bihamdihi yang guntur bertasbih dan bertahmid kepadanya. Wal malaikatu dan juga seluruh malaikat min khifati karena takut kepadanya. Jadi kalau ada suara guntur, petir, jangan latah yang kagak-kagak. Ya bunda. Jadi, orang latah kayaknya lucu, tapi mah jadi nambah dosa kalau ngomong yang aneh-aneh. Nah, mendingan latahnya begini, tasbih. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kalau belum terbiasa, sambil baca, ngedengeran tuh, baca. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dar bunyi lagi ceder. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Lama-lama terbiasa. Dan guntur, geledek, petir itu menakutkan ya bunda. Bahkan orang makin ngerti, makin tahu ilmunya, makin takut. Apalagi kalau kita lagi ada di laut.
petir menyambar, angin bertiup kencang, gelombang tinggi. Menakutkan. Atau lagi naik pesawat terbang, sering disebut turbulence. Makin kencang petirnya, makin kencang anginnya, makin tebal awannya, makin orang ketakutan. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Petir dan para malaikat aja takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hebat manusia yang nggak punya apa-apa, yang kecil tapi sombong. Salah. Satu contohnya Samud. Fa'atau an amri rabbihim. Mereka sombong begitu Allah perintahkan. Fa'akhadhathumus sa'iqah. Maka mereka dihantam oleh sa'iqah, oleh guntur. Famastata'u min qiyami wa makanu muntasirin. Nggak sanggup lagi berdiri. Mereka bergelimpangan. Wa makanu muntasirin. Mereka nggak ada yang selamat. Allah binasakan. Satu kaum dibinasakan sama Allah. Dengan apa? Dengan suara yang keras. Guntur. Petir. Dan nanti ayah bunda cari berapa banyak petir yang menyambar dan berapa kekuatannya buat kaum Samud ini. Dan ayah bunda, pelajaran terakhir. Murka Allah tuh, ayah bunda, bisa terjadi dengan cara yang nggak pernah kita bayangkan. Kalau kaum Samud, Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan dengan guntur. Ada yang Allah binasakan dengan awan. Ada yang Allah binasakan dengan tanah diputer-puter sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dibinasakan dengan air. Ada yang dibinasakan dengan hewan kecil. Ada yang dibinasakan dengan virus. Dan nggak ketebak, bunda, nggak ketebak. Karena itu nggak usah nantang-nantang Allah. Dan bersabar bagi orang-orang yang taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun para nabi, para rasul sering diolok-olok sama orang-orang gila kaumnya, tapi para nabi, para rasul bersabar. Dan sekarang juga begitu, kita lihat nih, banyak nih, apalagi Israel, udah nantangin seluruh dunia. Nantangin Allah, nantangin Tuhan, segala macam. Nanti bakal kita saksikan. Baik kita masih hidup maupun kita nanti udah nggak ada, yakinlah Allah itu pasti akan membalas kezaliman. Dan Allah akan kabulkan doa-doa orang-orang beriman. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan Israel dan semua orang-orang yang zalim di muka bumi. Dan itu pelajaran ayah bunda dengan cara yang boleh jadi nggak pernah kita bayangkan. Ada yang dengan guntur, ada yang dengan air, ada yang dengan tanah, ada yang dengan awan, ada yang macam-macam lah yang nggak pernah kita bayangkan. Ada tanah yang diubek-ubek seperti di Indonesia nih, asal musibah bencana itu nggak pernah kita bayangkan. Tanyakan kepada semua yang merasakan bencana. Mereka tidak pernah membayangkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita semuanya. Allah jaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang beriman untuk selalu taat pada Allah, tidak pernah bermaksiat kepadanya, dan semoga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Jazakumullah ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.